Satria, Magister. Nama Hariko Wibawa Satria, Magister Hubungan Internasional, keahlian literasi media, pembentukan dan pengelolaan tim media sosial untuk organisasi, peningkatan partisipasi warga untuk kepentingan nasional, strategi komunikasi. Tempat dan tanggal lahir, Bukit Tinggi, 8 Oktober 1981. Pekerjaan, konsultan, penulis, direktur eksekutif Komunikonten di Institut Media Sosial dan Diplomasi, CEO Global Influencer School. Domisili saat ini Depok, Jawa Barat, dan Jakarta. Adapun akun media sosial, Instagram, YouTube, @hariko satria. Adapun buku yang pernah ditulis oleh beliau yaitu Lafran Pane Jejak Hayat dan Pemikirannya tahun 2010 dan Seni Mengelola Tim Media Sosial 2019. Untuk pengalaman sebagai narasumber, di sini beliau cukup banyak sekali pengalaman sebagai narasumber, mungkin akan saya bacakan beberapa, yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Sespimti, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, Sespimen, Sekolah Pimpinan Pertama Polri, Sespima, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan sebagainya. Untuk penghargaan yang pernah beliau raih yaitu 3 besar dalam program The Next Leader, The Leeds Institute Universitas Paramadina tahun 2008 dan meraih beasiswa S2. Adapun wawancara televisi juga cukup banyak yang beliau hadiri, yaitu ada TV One, Metro TV, SCTV, Net TV, CNN Indonesia. Untuk pengalaman kerja, PSPN, Carta Politika, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, UNICEF, Komuniken, Global Influencer School, Seguru, dan lain sebagainya. Adapun riwayat pendidikan yaitu Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, lulus tahun 1999, strata 1 Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 2009, strata 2 Diplomasi Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, lulus tahun 2013, dan berbagai kursus di dalam maupun di luar negeri. Demikian CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Hariko Satria bisa langsung memaparkan materinya. Untuk Bapak Hariko Satria, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Zilal yang saya hormati, kemudian Mbak moderator, Mbak Veronica Mei Vigalia. Benar ya? Veronica. Ya, teman-teman dari Batko yang terbesar di seluruh dunia, Batko Jawa Timur. Mas siapa nih? Setiawan, Saiful Bahri, Bella, Ari, Muhammad. Ini belum nikah semua nih, jomblo semua nih malam minggu. Ya. Malam ini pertama tentu kita bersyukur ya kepada Allah, sholawat kepada Nabi, kita bisa kumpul. Selamat Hari Santri, teman-teman semuanya yang di Jawa Timur. Saya temanya media dan perubahan sosial. Apa kira-kira nih, saya harus apa nih? Coba dari teman-teman dulu deh. Apa, saya harus ngomong apa? Biar saya ada connect sedikit. Silakan kita diskusi aja dulu. Saya harus ngomong apa? Hah? Boleh, peserta juga boleh bicara. Apa? Saya harus ngomong apa ini? Jadi kan sudah sering dibicarakan. Mungkin ada hal spesifik, mungkin yang mau didengarkan apa gitu. Biar saya nggak tahu-tahu udah 30 menit, tahu-tahu udah kosong aja ini Zoom, menghilang semua. Pokoknya saya tanya dulu, maunya apa gitu.
Baik, Bapak Mas Hariko Yawan Satria. atau siapa gitu, Mas Ari, atau Mbak. Siap, Bang. Ya, apa? Mungkin Saya harus ngomong apa? mungkin saya sedikit paparkan terkait materi hari ini, yaitu harapannya output yang didapatkan yaitu STAR dapat memahami peran dan dampak vital media bagi perubahan sosial yang terjadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan para peserta juga diharapkan dapat memahami langkah-langkah taktis yang dapat dilakukan untuk menjadi aktor perubahan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang lain? Saya mohon izin, Bang, terkait dengan karena memang saya sangat antusias begitu ya. Jadi saya menginginkan satu hal tentang ini, Bang. Ketika mengikuti diskusi pada malam hari ini, harapannya kita bisa mengetahui secara detail terkait dengan, karena kita tahu bahwa kalau teman-teman dari panitia menyajikan tema tentang perubahan sosial, maka satu tumbuh perubahannya itu terletak pada digitalisasi, Bang. Karena kita tahu sejak pandemi COVID-19 kemarin itu ternyata dia merubah landscape aktivitas sosial kita, aktivitas ekonomi kita dan lain-lainnya. Nah, hal itu kemudian didorong dengan revolusi industri 4.0 di mana kita diarahkan untuk beraktivitas berbasis Internet of Things atau IoT ya. Nah, hal itu kemudian mengarahkan kita pada fase yang kita sebut sebagai fase disrupsi atau tercabut dari akar secara bahasa, namun secara makna adalah perubahan secara radikal dan inovatif. Nah, maka kemudian teman-teman, mungkin saya secara pribadi menginginkan agar pembahasan malam ini lebih cenderung pada bagaimana peran media sosial, pemanfaatan media sosial yang efektif untuk bisa memberikan dampak-dampak positif terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan lainnya. Mungkin sementara begitu, Bang. Ya, makasih, Setiawan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, saya enggak buat PowerPoint ya. Saya ngobrol aja. Ini direkam apa enggak nih? Moderator, direkam. Kayaknya tadi direkam ya. Direkam, Bang. Oke, baik. Yang pertama, media konvensional seperti televisi, radio, dan lain-lain itu tidak banyak mengalami perubahan. Internet itu ada atau muncul di Amerika sekitar tahun 1960 ya. Masuk ke Indonesia tahun 1994, 93-94. Kalau saya pasang internet di rumah tahun 93. Kebetulan keluarga memang bidangnya ini semua. Hanya saya yang dikomunikasi, saudara saya 2 orang lebih ke forensik digital sama di siber ya. Oh iya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Hariko. Saya dulu cabangnya di Jogja. Udah lama sekali saya nggak ngisi LK1, LK2. Dulu terus saya ngisi terutama yang materi sejarah HMI ya. Ya terakhir saya nulis buku tentang biografinya Pak Lafran. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi internet di Amerika tahun 60, masuk ke Indonesia tahun 94. Kemudian semenjak itu sudah mulai tahun 98 sudah mulai digunakan email ya, email untuk konsolidasi mahasiswa ya. Termasuk digunakan juga oleh aktivis 98 untuk berkonsolidasi menggunakan email maupun surat menyurat lainnya. Website juga sudah muncul tahun 98 ya. Detik itu sudah muncul ya. Nah, kemudian itu masih belum berinteraksi. Jadi kita masih menyebutnya web one lah.
belum masuk ke Web 2 yang lebih interaksi. Baru pada tahun 2006 atau tahun 2007 masuklah media sosial. Nah, media sosial itu cukup mengubah, ya, cukup merubah. Ya. Saya nggak mau bicara teori perubahan sosial ya, karena ini kan sudah pelajaran SMA ini. Nah, orang mulailah mencari teman-teman lama di media sosial, kemudian juga ingin mendapatkan teman-teman baru. Muncullah euforia bermedia sosial. Intinya ya ketemu, apa kabar, Mas Zilal, di mana sekarang, anak udah berapa, Mas Tiawan, anak udah berapa, gitu kan. Nah, setahun, 2 tahun berlanjut, muncul lagi berbagai media sosial, ya, muncullah Instagram, sebelumnya sudah muncul YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian muncul kebosanan. Ternyata teman-teman kita juga nggak bertambah juga di internet ini. Malah musuh yang nambah gitu kan. Karena orang ini katanya nggak bisa, rata-rata jumlah teman kita itu ya 20, maksimal 150 kita punya teman gitu. Ya untuk mengujinya coba aja kita pikirkan, bayangkan hari ini kita nggak punya duit, kita mengutang ke siapa? Coba kita tulis daftar orang yang kita bisa ngutang gitu. Nah, ada nggak lebih dari 10 orang? Nah, itulah yang disebut dengan teman kan, yang bisa membantu gitu. Jadi kalau media sosial itu bisa menambah pertemanan, ada juga batasnya. Akhirnya orang mulai merasakan kebosanan untuk bermedia sosial. Kemudian mulailah penggunaan media sosial itu untuk bisnis penjualan. Nah, dari situlah mulai muncul informasi palsu, testimoni palsu, ya. Jadi ada orang jual air, tiba-tiba ada yang komen di bawah, wah ini airnya bagus, saya minum airnya, keluarga saya jadi bahagia gara-gara air ini. Tiba-tiba saya menghilangkan stres. Banyaklah testimoni palsu. Jadi menurut saya hoax, kemudian testimoni palsu, akun-akun palsu itu sudah mulai muncul sejak awal untuk mendukung penjualan gitu ya. Jualan apapun gitu ya. Nah, kemudian setelah itu perlahan-lahan fungsinya baru digunakan untuk politik ya. Digunakanlah dalam pilkada, DKI, dalam pilpres, dan berlanjut sampai hari ini. Nah, sampai pada taraf itu sudah banyak terjadi perubahan, ya. Sudah mulai banyak terjadi perubahan. Nah, namun meskipun setiap orang itu sudah mempunyai saluran untuk menyampaikan pendapatnya, kebebasan, keberanian untuk menyampaikan pendapat itu selalu mengalami degradasi, artinya turunlah. Masyarakat semakin takut menyampaikan pendapatnya, terutama terkait dengan politik di media sosial. Ya, setidaknya ada 3 survei besar lah, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, Komnas HAM, kemudian survei indikator, survei SMRC. Intinya masyarakat takut untuk berpendapat, menyampaikan aspirasinya di media sosial. Ini bukan hanya, ini juga termasuk para dosen, para rektor, ya kan? Nah, sehingga yang terjadi ya media sosial itu lebih banyak untuk membuat konten-konten yang non politik ya. Orang semakin khawatir. Nah, setelah itu, setelah muncul ketakutan seperti itu untuk menyampaikan pendapat, kemudian juga ada undang-undang ITE dan segala macam. Intinya tidak banyak yang berani menyuarakan pendapatnya. Nah, organisasi mahasiswa
baik itu HMI, PMII, GMKI, apapun lah kami, PMGRI, secara kelembagaan tidak memasukkan tim media sosial ini ke dalam struktur resmi gitu. Sehingga pengelolaan media sosial di organisasi mahasiswa itu sampai hari ini masih sangat berantakan. Berantakan itu maksudnya tidak jelas strukturnya, siapa yang mengurus. Kemudian kalau misalnya RAK atau Kompercap atau Musda, bahkan di Kongres itu juga tidak pernah ada pelaporan-pelaporan tentang pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa. Nah, karena mudahnya menyampaikan pendapat ini, akhirnya muncullah fenomena-fenomena baru ya, namanya konten kreator dan influencer ya. Jadi kalau konten kreator itu orang yang membuat konten, kadang di depan, kadang di belakang. Jadi kadang-kadang lebih banyak posisinya di belakang. Seperti saya ini bisa disebut sebagai konten kreator. Nah, ada juga yang namanya influencer ya. Kalau influencer itu orang yang punya pengaruh, dia jauh lebih dikenal. Kadang-kadang dia nggak perlu punya akun media sosial pun itu sudah berpengaruh ya. Jadi influencer itu maksudnya orang yang punya pengaruh, ada atau tidak punya akun media sosial itu bisa disebut dengan influencer. Banyak influencer yang nggak punya akun media sosial tapi dia berpengaruh gitu. Nah, akhirnya apa? Konten-konten negatif itu berkurang. Padahal yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah konten-konten negatif. Ya. Jadi semakin banyak konten-konten negatif yang beredar di media sosial, semakin banyak hal-hal negatif yang disampaikan oleh masyarakat, maka itu akan lebih cepat mendorong perubahan. Nah, ya kan? Jadi kalau kita ada masuk ke warung, tahu-tahu di warungnya itu lagi makan mie instan, ada kecoaknya, kita diam aja, kita nggak menyampaikan, nah, kan nggak akan ada perubahan di warung itu. Konten negatif itu maksudnya kritik, protes, petisi online dan lain sebagainya. Nah, ada pemaknaan yang agak aneh, kampanye-kampanye yang agak aneh. Misalnya, ayo kita konten positif, konten positif. Apa konten positif maksudnya? Justru yang kita butuhkan itu adalah konten negatif, ya. Nah, kalau konten negatif itu banyak, manfaatnya tinggi, ya. Misalnya seperti yang terjadi di Jakarta, ya. Jakarta ini menurut data adalah kota yang paling cerewet di dunia, yang paling berisik, apa-apa diprotes ya. Pelayanan pemerintah salah sedikit diprotes. Belum masih dalam perencanaan, masih ada di website diprotes. Sudah dijalankan diprotes, sudah berhasil diprotes gitu kan. Pokoknya cerewet lah, apapun diprotes gitu. Karena mereka menganggap gubernur maupun wakil gubernur yang ada di Jakarta ini ya setara dengan mereka, sama aja lah manusia biasa, kan mereka kita pilih juga gitu. Nah, tetapi di beberapa daerah yang terlalu segan dengan kepala daerahnya, protes-protes itu jarang terjadi, konten negatif itu jarang terjadi. Makanya kalau kita lihat berbagai riset, citra Pak Anies itu banyak negatif. Maksudnya negatif itu adalah banyak komplain dari masyarakat gitu loh. Bukan berarti dianya negatif, karena memang masyarakat Jakarta itu cepat perubahannya. Nah, itu juga terjadi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu. Nah, secara umum hal-hal yang berisik seperti itu biasanya membuat para kepala daerah atau para pemimpin politik takut untuk korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, apa lagi ya? Nah, kalau tadi ya yang saya sampaikan itu ya, tidak semuanya bisa
lalu apa? Kuncinya itu di mana? Ya kan? Kuncinya itu di mana kalau di media sosial itu? Jadi kalau kita lihat lapisan-lapisan masyarakat itu ada ibu rumah tangga, ada orang yang bekerja, ASN, PNS, ada pekerja swasta. Itu semuanya tidak punya kebebasan dalam menyampaikan pendapat politiknya di media sosial, ya kan? Kalau ASN ya nggak enak lah dia. Kalau mengkritik pemerintah ya namanya juga ASN. Kalau pekerja, misalnya dia bekerja di pabrik tertentu. Nah, sekarang sudah mulai ketat di pabrik-pabrik itu. Jangan sampai dia mengkritik sembarangan, nanti membuat jelek nama perusahaan, ya kan? Nah, mahasiswa juga kadang-kadang dikasih seminar motivasi. Kalian kalau mau masuk kerja, nanti akan dilihat CV-nya. Kalau CV-nya banyak konten negatifnya, kalian nggak diterima masuk perusahaan. Kan gitu-gitulah model kampanyenya gitu ya. Nah, di antara semua lapisan masyarakat ini, yang paling bebas untuk berbicara di media sosial setidaknya ada dua. Ada dua kelompok. Pertama itu dosen. Dosen itu adalah kelompok masyarakat yang paling bisa menyampaikan pendapat politik apapun ya, baik itu kampus negeri maupun kampus swasta. Itu sebabnya mengapa media itu kalau mencari pendapat biasanya menanya ke dosen. Nah, yang kedua adalah mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu adalah kelompok yang tingkat kebebasannya lebih tinggi di antara kelompok yang lainnya. Ya kan? Jadi kalau selama ini yang teman-teman kenal, mahasiswa adalah agen perubahan. Kenapa mahasiswa itu agen perubahan? Karena memang bebannya itu lebih ringan di antara kelompok masyarakat yang lainnya. Ya. Kalau dia sudah jadi ASN, udah susah bicara. Nah, kalau mahasiswa, masa 4 tahun itu memang masa-masa kebebasan untuk berbicara karena tidak terasosiasi atau terikat dengan perusahaan apapun, tidak terikat dengan kerja dimanapun. Nah, dia lebih bebas untuk berbicara. Nah, anehnya memang kalau kita perhatikan, ya, kalau kita lihat penduduk Indonesia ini ada 270 juta orang, kemudian pengguna internet itu ada sekitar 170 juta orang. Nah, kalau kita lihat dari 170 juta pengguna internet di Indonesia, itu kan yang terbanyak itu Facebook, ya kan? TikTok, Instagram, YouTube, Instagram. Nah, kalau kita lihat nama-nama yang muncul sebagai kritikus, itu saja sebetulnya, tidak banyak yang muncul. Nah, tidak banyak yang berani menyampaikan kritik-kritiknya secara langsung. Itu tadi sudah terjawab di awal, karena survei pun menunjukkan masyarakat semakin takut untuk bicara politik. Mahasiswa juga memikirkan jangan sampai kalau dia menggunakan media sosial secara kritis, dia tidak bisa diterima kerja dan lain sebagainya. Itu yang terjadi hari ini. Nah, tadi juga saya sampaikan terkait dengan narasi ya, narasi juga belum saya singgung ya. Nah, kemudian masyarakat ini juga karena mudahnya jaringan internet, nasionalismenya semakin kosmopolitan. Apa maksudnya nasionalisme kosmopolitan itu? Maksudnya masyarakat ini semakin bisa membanding-bandingkan satu peristiwa yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan nasionalismenya itu tidak mudah dikerjain gitu loh. Misalnya apa? Orang tidak semudah dulu, tidak bisa diiming-imingi misalnya, oh kamu beli mobil SMK demi tunjukkan rasa cintamu terhadap Indonesia dengan membeli mobil SMK. Orang nggak mau. Orang akan memilih barang-barang yang memang sudah teruji, gitu kan?
Orang tidak akan mau menggunakan, dulu ada namanya sebangsa.com atau apa. Ini ada media sosial buatan Indonesia, ayo gunakan. Orang nggak mau. Karena jargon-jargon nasionalisme seperti itu semakin nggak laku kalau memang kualitas barangnya nggak sama gitu. Orang nggak bisa misalnya belilah apa gitu motor produk asli Jawa Timur. Orang pasti tetap akan beli merek-merek Suzuki, Honda, dan lain sebagainya. Orang semakin kosmopolitan gitu. Nah, masyarakat juga semakin dengan terbukanya informasi ini, masyarakat juga mempunyai idola-idola baru. Ada yang mengidolakan Barack Obama dulu ya, ada yang mengidolakan Ahmadinejad, ada yang mengidolakan Erdogan, ada yang mengidolakan Vladimir Putin, ada yang mengidolakan Kim Jong Un, macam-macam lah. Jadi masyarakat itu semakin banyak idola-idola baru yang tidak hanya muncul dari dalam negeri ya, termasuk musik, olahraga, apapun lah. Jadi betul-betul sudah menjadi global citizen ya masyarakat kita itu. Nah, dengan semakin banyaknya situasi sekarang pengguna internet ini, di mana setiap orang itu memproduksi kontennya masing-masing, sehingga terjadi kanalisasi kamar-kamarnya sendiri. Media konvensional seperti TV mulai 2 November kemarin juga sudah mulai ditutup. November kemarin sudah selesai analog, sudah masuk ke digital. Nanti TV-TV nasional itu kan sekarang kalau nggak salah jumlahnya 10. Nah, nanti dari 10 TV akan bertambah bisa ratusan. Nanti TV-TV itu mirip kayak YouTube. Ada TV yang khusus fashion saja, ada yang TV khusus olahraga saja. Mirip lah kalau kita nginep di hotel itu kan banyak tuh TV-TV itu dari luar. TV itu akan semakin tidak generalis lagi. Nah, TV-TV juga akan semakin spesialis gitu. Nah, karena waktunya tidak berubah, jadi waktu itu tetap 24 jam, sementara barang yang mau ditonton itu banyak, sehingga kita kadang-kadang tidak aware dengan banyak orang yang tidak ingat dengan segini. Banyak orang yang mungkin kita menganggapnya cuek, padahal sebetulnya dia memang tidak mengikuti isu itu. Orang punya dunianya sendiri-sendiri. Ya. Misalnya kita kalau malam ini nonton bola, tiba-tiba kita tanya sama orang, nonton nggak semalam? Dia nggak nonton. Karena dulu memang nggak ada pilihan lain selain nonton. Bisa jadi dia malam itu dia nonton badminton, atau dia main game online, atau dia sudah beli kacamatanya Facebook itu sudah bermain pula dia di dunia metaverse. Nah, jadi orang itu bahkan kadang-kadang kita banyak melihat ini katanya sering main film, kok kita nggak tahu. Nah, dia nggak pernah lagi nonton sinetron. Ada orang yang sama sekali nggak pernah nonton sinetron. Ada orang yang sama sekali nggak pernah nonton berita. Ada orang yang sama sekali nggak TV lagi. Ada yang orang media sosial saja. Jadi semakin terkanalisasi gitu ya. Nah, kemudian trennya seperti apa? Ya. Trennya sekarang kalau trennya itu cepat berubah. Tetapi yang pokok itu tetap kalau kita bicara dengan terkait media yang namanya informasi yang tetap dan tidak akan berubah itu adalah website. Nah, ini yang banyak yang salah kaprah ya. Jadi yang namanya media sosial, apakah itu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah sarana untuk mengarahkan orang kepada website. Website itulah pusat informasi. Jadi kalian misalnya kalau di HIPMKRI harus benar ngomongnya ke anggota. Jadi ngomong yang benar itu gini, informasi lengkap tentang HMI ada di website.
informasi lengkap tentang PMII ada di website. Nah, itu yang benar, ya. Makanya websitenya harus update. Karena ya kejadian seperti 3 bulan yang lalu, kalau di Eropa itu udah sering ya, yang namanya Facebook, YouTube dan lain sebagainya, itu kalau misalnya bermasalah pemerintah Indonesia atau berkonflik pemerintah Indonesia dengan Amerika, nah itu bisa hang semua, YouTube hengkang, Facebook hengkang, Instagram hengkang, bahkan bisa down gitu ya. Kalau kita ada masalah dengan Cina atau TikToknya kayak tahun 2017 bermasalah, TikTok bisa cabut, followernya bisa hilang semua. Nah, itu apa namanya, akun-akun gratisan yang selama ini kita gunakan itu sifatnya tidak tetap. Yang tetap itu adalah website. Jadi sebetulnya kalau mau aman bagi organisasi-organisasi itu, kalau memang tidak mampu mengelola media sosialnya, ya sudah, arahkan semuanya ke website. Pokoknya pusat informasi di website, atau cukup menggunakan 1 atau 2 akun media sosial untuk berinteraksi, ya. Nah, apa lagi ya? Tren ya, tren media. Bagaimana sih tren media sekarang ya? Media itu diprediksi akan semakin kesulitan. Karena iklan semakin susah, SDM semakin mahal. Maka diprediksi ke depan ini media yang bisa eksis itu on media, ya, on media. Pernah dengar nggak on media? Ya, on media itu adalah media berbasis organisasi, ya. Jadi ke depan ini yang bisa stabil itu on media. Apa contohnya on media? On media itu seperti NU Online, Suara Muhammadiyah, PB HMI Online kalau ada, Jatim, Batko Jatim Online. Nah, itu diprediksi akan eksis mirip seperti zaman dulu, ya. Kalau Masumi punya medianya sendiri, PKI punya medianya sendiri, apalagi tuh PSI punya medianya sendiri. Nah, on media ini diprediksi akan eksis. Kenapa on media diprediksi akan eksis? Pertama, ya, untuk mengelola on media itu sudah punya kantor, ya kan? PBNU sudah punya kantor, tinggal dicari aja ruangan mana yang bisa dipakai. PBHMI, Batko Jatim sudah punya sekretariat, tinggal dicari aja ruangan mana yang bisa dipakai. Tanpa ruangan pun bisa. Itu satu. Sedangkan media konvensional, dia harus membayar listrik untuk media dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, kenapa on media itu diprediksi akan menguat? Maksudnya bisa lebih stabil, faktor SDM, ya. Faktor SDM itu maksudnya untuk NU Online atau Suara Muhammadiyah, dia bisa merekrut anak-anak NU atau anak-anak Muhammadiyah untuk mengurus media tanpa harus takut tidak misalnya pembayaran honornya tidak harus sesuai dengan UMR, karena itu bagian dari Korsa, bagian dari apa namanya, bagian dari kecintaan terhadap organisasi. Macam-macam lah, kan banyak tuh ormas, Al-Ittihadiyah, apalagi tuh Walubi, Al-Irsyad, Jamal Khairiyah, macam-macam. Nah, ormas-ormas seperti itu yang kalau punya media itu lebih mudah pengelolaannya, gitu ya. Jadi pertama, sekretariatnya sudah aman, untuk SDM itu lebih stabil, kemudian memang sudah puluhan tahun, bahkan sudah ada yang 100 tahun, itu lebih mudah. Sedangkan media konvensional itu agak susah. Kenapa? Karena masyarakat kita ini, tadi saya baca masyarakat Indonesia itu masyarakat yang paling baik di seluruh dunia, ya. Itu survei itu sering saya baca, 2017, 2018, 2022 juga sama, yang suka berdonasi. Tetapi yang agak anehnya,
masyarakat kita itu tuntutannya terlalu tinggi terhadap media. Media harus berkualitas, media begini-begini. Tetapi itu tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk berlangganan media. Ya kan? Langganan media itu kan murah. 30.000 per bulan, 40.000 per bulan, yang sifatnya online kan. Itu tidak diimbangi dengan kesadaran seperti itu. Bahkan di beberapa masyarakat ada pemahaman kalau media itu seperti organisasi perangkat daerah atau kementerian yang dapat dana dari APBD dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang perkembangannya kalau kita lihat seperti itu hari ini. Nah, kehadiran media-media luar meskipun punya agenda itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena yang kita khawatirkan kalau media dalam negeri itu disetir oleh kekuasaan dan lain sebagainya, ada media-media yang bisa menyeimbangkan gitu kan. Misalnya kayak kasus di Malang kemarin. Tiba-tiba Washington Post mengeluarkan hasil audit digitalnya bahwa saya lupa itu pokoknya ada 30 tembakan gas air mata atau seperti apa gitu. Itu nggak ada masalah. Artinya semakin terbuka gitu ya. Kemudian perubahan lainnya yang kita rasakan adalah produksi konten itu semakin mudah, penyebarannya juga semakin mudah, tapi belum tentu sampai. Jadi bikin poster mudah, menguploadnya mudah, tetapi belum tentu sampai. Misalnya nih kita kayak bikin diskusi kan gampang nih, bikin diskusi gampang, bikin poster gampang, undang narasumber gampang. Cuma belum tentu semua anggota tahu bahwa hari ini ada diskusi. Karena anggota itu punya kesibukannya masing-masing. Konten yang mereka akses itu punya mereka itu memiliki minat dan kesukaannya masing. Nah, itu yang terjadi hari ini. Di masa COVID juga banyak petugas-petugas yang memarahi orang, tiba-tiba orangnya bilang, "Lo Bapak orang Dishub, kan masa sih Bapak nggak tahu pengumuman dari pusat? Padahal Bapak petugas loh." Banyak juga petugas yang tidak tahu informasi dari instansinya sendiri gitu. Nah, itu yang sering yang sering terjadi. Kemudian dalam dunia yang di dunia politik, masyarakat itu tidak bisa membedakan. Masyarakat itu kebanyakan masyarakat tidak bisa, belum mempunyai kesadaran yang namanya meta awareness ya. Meta awareness itu kesadaran bahwasanya semua yang tampil di media itu adalah settingan ya. Pencitraan politisi itu semuanya dirancang, prank itu semuanya disetting, sinetron itu disetting, sehingga masyarakat gampang emosi, gampang terprovokasi gitu ya. Jadi tidak, kalau dalam istilah Arab itu kan unzur makola wala tanzur mangkola gitu. Jadi kalau ada anak kecil ya, mirip dulu waktu kejadian di dalam perang Irak itu kan, ada anak kecil bersaksi di sidang PBB, dia nangis-nangis, dia ngomong, langsung dipercaya omongannya. Tiba-tiba Amerika langsung nyerang Irak. Karena anak kecil itu bersaksi, tentara Irak sangat kejam. Ya, kita masih gampang. Kalau orangnya menangis, menyampaikan sesuatu, sudah langsung dianggap, wah ini beneran nih. Jadi kita tidak fokus kepada pesan-pesannya gitu. Jadi kita mestinya sudah ke substansi. Jadi kita sudah tidak melihat lagi orang pidatonya bagus, orang ekspresinya bagus, sudah. Maksudnya apa yang disampaikannya itu benar apa enggak gitu ya. Jadi sekarang karena sifatnya masih sentralisasi, itu tetap bisa dikendalikan. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi itu maksudnya Mark Zuckerberg itu bikin Facebook, kita bikin akun-akun. Nah, Facebook bisa
mana kata-kata kunci yang nggak boleh diposting. Paham ya maksud saya ya? Nah, Facebook bisa menentukan mana yang viral dan mana yang tidak viral. Jadi biar teman-teman tahu, konten itu viral karena dua hal. Ya. Pertama, karena kontennya bagus. Yang kedua, karena memang pihak medsosnya ingin konten itu viral. Paham nggak maksud saya? Paham. Misalnya, Zilal bikin namanya website zilal.com. Ini marketplace, tempat jualan sorban, khusus jualan kan, zilal.com. Akhirnya kita semua bikin akun di zilal.com jualan sorban. Nah, si Zilal ini punya hak menentukan mana yang tampil di halaman pertama. Kalau yang lain mau tampil juga di halaman pertama, bayar dong ke si Zilal. Kan dia yang punya website. Nah, media sosial juga seperti itu. Siapa yang ingin lebih luas jangkauannya, bayar dong. Makanya ada iklan dan lain sebagainya, gitu kan. Kalau yang ingin jangkauannya terbatas, ya sudah, segitu-segitu aja gitu. Dan kebanyakan kalau kita lihat, di awal-awal itu memang yang lebih banyak konten yang mudah gitu ya. Nah, ke depan entah di tahun 2023 atau di tahun 2024 bisa jadi kita masuk ke desentralisasi. Artinya kita sudah punya kamar sendiri, sudah punya akun sendiri, sudah punya website sendiri yang tidak bisa lagi diutak-atik sama orang lain. Kita punya website sendiri yang nggak bisa dihapus oleh orang lain. Nanti masuk era metaverse, masuk eranya blockchain, orang semakin bebas mengendalikan akunnya masing-masing. Makanya yang paling bebas kita berbicara itu sebetulnya di website selama pertahanan website itu kuat. Kalau tidak bisa diserang, tidak bisa dihack, tidak pengelolanya nggak ceroboh, itu website yang paling kuat. Kalau media sosial itu kalau memang tidak disukai sama pihak yang punya media sosial, tidak disukai, itu bisa hilang. Gitu. Udah banyak lah hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ya saya rasa di awal itu dulu, nanti kita diskusi aja. Oke? Baik, terima kasih Anda Hariko. Mungkin dari peserta yang ada di webinar ini ada yang ingin ditanyakan atau oke. Untuk Anda Muhammad Korofi, dipersilakan. Masih ke-mute Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Hariko Satria dan Mbak Moderator, Mbak Sevi Eka Angelina. Ya. Sangat menarik ketika ada salah satu statement Bang Hariko Satria yang mengatakan semakin banyak konten negatif maka akan semakin memicu motivasi untuk lebih berkembang lagi bagi masyarakat yang ingin berkembang. Nah, namun ketika kita dihadapkan dengan kondisi masyarakat kita, semisal saya sebagai masyarakat desa, Bang, mohon izin, ketika dihadapkan dengan kondisi masyarakat desa yang kadang-kadang mereka kurang bisa memaksimalkan media sosial untuk menopang kehidupannya. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai di sini ada kesenjangan antara kemajuan teknologi informasi dengan mindset masyarakat desa. Kayak gitu, Bang. Nah, kira-kira, Bang, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya kita sebagai masyarakat, masyarakat terdidik lah, sebagai kaum intelektual,
Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kan kita sebagai agent of change kan gitu Bang. Terima kasih Bang. Ya, baik ya. Kalau yang saya alami selama 2 tahun ini, topik-topik yang mulai disukai masyarakat, ya terutama di masa pandemi ini, yaitu bagaimana caranya mendapatkan uang dari internet. Ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, orang sudah capek, nyari teman nggak dapat, nyari jodoh juga kadang-kadang susah, ya kan? Nyari utang susah, ya, orang lebih suka bagaimana mendapatkan uang dari internet, ya. Nah, sedangkan masyarakat itu kebanyakan kita masih berpikir, oh harus jadi YouTuber dan lain sebagainya. Sedangkan di internet itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Apakah kita menjual foto, apakah kita menjual suara saja, apakah kita bisa menjadi desainer online, atau kita bisa mengiklankan tempat kita dan lain sebagainya untuk menjadi tujuan wisata gitu. Nah, itu hal-hal yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Jadi pemanfaatan internet untuk menambah penghasilan. Jadi kalau mau masuk ke masyarakat, kita harus memberikan sesuatu dulu, ya. Kita harus menunjukkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi anak-anaknya yang memang sekolah tapi tidak mampu ekskul, misalnya kan ada anak-anak yang orang tua yang punya anak, cuma orang tuanya hanya mampu menyekolahkan yang formal, tidak bisa ekskul matematika, tidak bisa ekskul coding dan lain sebagainya. Itu kita arahkan, tidak perlu lagi kursus-kursus, sudah banyak materinya yang tersedia. Nah, dari situ baru kita bisa mulai melakukan pengorganisasian apa sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian itu kita sampaikan. Sejauh ini yang saya lihat, konten positif itu nggak ada yang viral, ya kan? Kemungkinan untuk viralnya itu kecil. Coba aja kamu posting, mantap sekali kinerja Ibu Khofifah, mana ada yang ini viral. Tapi kalau kamu misalnya mengkritik, bagaimana ini kebijakan pendidikan, kok ada SD rubuh, kok belum dibangun, nah, itu pasti viral gitu loh. Pasti akan ada perubahan gitu. Jadi yang perlu kalian tahu, konten-konten negatif itu disukai sama Pak Presiden, disukai sama gubernur, disukai sama wali kota. Kenapa? Karena kadang-kadang presiden, gubernur, wali kota itu mau menegur kepala dinas juga sungkan. Tetapi kalau ada konten negatif, dia tunjukin, Pak Menteri ini gimana nih, ada protes-protes dari masyarakat nih. Gimana ini? Dia senang dengan konten-konten yang ada negatif. Misalnya kayak di instansi-instansi. Ya kayak di HMI aja lah. Kan kalian kalau ada yang mengkritik salah satu bidang kan kalian senang kan? Wih, bidang itu tuh dikritik tuh. Nah, pasti. Jadi yang harus kita pahami dalam sebuah organisasi itu bukan utuh, bukan kompak banget semuanya, ya kan? Misalnya kita mengkritik bidang hubungan internasional di HMI. Pasti bidang PA-nya senang kan? Ayo kritik terus. Nah, begitu biasanya kan? Jadi jangan dipikir satu pemerintahan itu juga kompak. Nah, makanya itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kalian mengkritik salah satu dinas, itu pasti Ibu Khofifah senang. Iya nih. Nah, maksudnya dia punya bukti otentik untuk memecat si kepala dinas itu gitu loh. Ini Pak, Bapak diprotes terus nih di medsos nih. Ini Bapak harus saya ganti nih, kan gitu. Nggak mungkin dia itu istilahnya pemimpin itu bawahannya dikritik, udah salah dia belain, nggak mungkin. Jadi biasanya di pemerintahan itu ada juga namanya monitoring media sosial.
Jadi kinerja satu instansi, satu kementerian, satu dinas, satu badan usaha itu dilihat juga dari respon-respon yang ada di masyarakat ya. Sama lah kayak kejadian misalnya di Polri hari ini. Kalau kita misalnya memposting, mengkritik korupsi di polisi, nggak mungkin semua polisi marah sama kita. Karena banyak sekali polisi-polisi yang baik yang justru mendukung masyarakat yang mengkritik Polri. Gitu, maksudnya cara mainnya seperti itu. Oleh karena itu, kecuali kita menghina atau merendahkan brand komunal gitu loh. Misalnya kita ingin mengkritik NU, kita mengatakan misalnya kita menghina brand NU-nya, itu nggak pas. Misalnya NU ini emang nggak jelas di awal. Nah, jangan NU-nya, tapi yang kita kritik itu kinerja dari petugas-petugas yang ada di NU atau di media, ya kan? Jadi kita jangan menjelek-jelekkan agama Islam. Yang boleh itu kita mengkritik perilaku orang Islam, itu nggak ada masalah, kan? Kita jangan menjelek-jelekkan, kan di Indonesia ini ada 6 agama. Kita nggak boleh menghina agama Hindu, agama Buddha. Tapi kalau kita mengkritik perilaku, kalau agama apalagi sih yang mau dikritik? Oh, agama udah sempurna kan? Nah, kalau kita mengkritik pemahaman tertentu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Maksudnya banyak sekali orang-orang yang mengkritik pemerintah, tidak pernah dipenjara, tidak pernah kena undang-undang ITE. Tapi kadang-kadang orang-orang yang baru mulai mengkritik langsung kena undang-undang ITE gitu loh. Jadi jangan dipikir orang itu kalau dikritik nggak suka. Nah, gitu loh. Saya misalnya, saya jadi kepala dinas pendidikan Jawa Timur. Begitu ada kritik terhadap dinas saya karena itu menunjukkan kesalahan anak buah saya, tinggal saya panggil. Ini Bu, ini sudah ada bukti nih bahwa kerja beres, nah, gitu. Jadi memang tidak semua ya, tidak semua masyarakat menggunakan media sosial, nggak ada masalah. Dari situ kita bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu. Ya, apalagi? Bagaimana Kendal Korofi? Apa masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan lagi? Saya ingin menyambungkan, Beratno. Oh ya, silakan. Bang, ini sangat enak nih. Kalau tadi disampaikan oleh Abang bahwa saat ini mungkin media sosial itu menjadi saluran utama dalam kritik yang konstruktif gitu ya, Bang. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai salah satu platform yang paling aktif dalam menyampaikan kritik. Cuman begini, Bang. Tadi Abang sampaikan bahwa ada banyak tuh yang teman-teman kita yang melakukan kritik melalui media sosial, kemudian dalam proses tata kelola organisasinya dievaluasi, entah itu di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Akan tetapi ada kendala juga. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah, yang ingin saya tanyakan secara detail, mungkin menurut Abang kasih pandangan kita kira-kira batasan-batasan untuk melakukan kritik-kritik itu seperti apa, Bang? Karena dalam beberapa studi kasus itu kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang mencoba untuk menyalurkan kritik melalui media sosial, tapi pada waktu-waktu tertentu malah dalam tanda kutip perilaku bermedia sosial kita hari ini kan kurang bagus, karena ketika kritik itu mulai membangun dan dianggap terganggu, maka banyak buzzer tuh yang mencoba untuk meredam kritik tersebut, atau banyak upaya untuk melakukan penjagalan terhadap kritik-kritik tersebut, entah akunnya kepenet atau macam-macam tuh. Itu kan bisa dilakukan
oleh siapa saja yang memegang kendali terhadap aktivitas media sosial, Bang? Mohon arahannya, Bang, terkait hal itu. Ya, tugas kita tuh hanya mengkritik dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tinggal disesuaikan dengan tren yang ada sekarang. Contoh Profesor Aziumardi Azra. Profesor Aziumardi Azra itu mengkritik lewat tulisan-tulisan yang panjang, yang komprehensif. Tapi jarang sekali kritikan-kritikan dia itu sampai ke bawah kepada masyarakat lapisan yang paling bawah. Yang banyak membaca itu ya pengambil kebijakan, akademisi, dan lain sebagainya gitu. Karena beliau memang tampil sebagai orang yang sangat serius, akademisi. Ya intinya isi dari konten-kontennya itu ya informasi, edukasi, kritik gitu. Nah, kalau zaman sekarang memang harus ada fun-funnya. Jadi bagaimana kita menampilkan dalam media organisasi maupun media pribadi itu, setidak-tidaknya media yang kita kelola itu ada unsur informasinya, ada edukasinya, dan ada hiburannya gitu. Ya. Kenapa suara dari para komika-komika itu sekarang lebih nyaring ketimbang beberapa suara anggota DPR gitu? Karena ketika kritik itu dikemas dengan ada unsur hiburannya, itu daya jangkaunya itu lebih luas gitu ya. Dan itu nanti hal-hal teknis lah yang perlu teman-teman lihat. Tapi itu bisa teman-teman amati gitu ya. Kenapa biasanya video yang bergerak itu lebih disukai, lebih viral. Kenapa orang tidak suka dengan akun-akun media sosial yang seperti televisi? Ya mungkin masyarakat sudah bosan dengan konten-konten yang kelihatannya TV banget gitu loh. Orang lebih suka dengan konten-konten yang less editing, tidak terlalu banyak diedit, kemudian disampaikan gitu. Nah, persoalan tadi misalnya kita diserang sama orang yang tidak suka dengan kritik kita, itu sebetulnya nggak ada masalah, malah bagus. Itu semakin meluaskan pesan itu. Jadi kalau kita memposting sesuatu di Facebook, kemudian ada orang yang tidak suka, kemudian kita diserang oleh komen-komen menjelek-jelekkan kita, itu malah bagus. Itu akan semakin meluaskan kritik itu gitu. Sebetulnya kan cara meredam kritik yang paling efektif kan nggak direspon. Jadi kita mengkritik, nggak ada yang merespon, itu malah kita bingung sendiri gitu. Kok nggak ada yang ngerespon, ya kan? Tapi kalau kita mengkritik, kemudian kita diserang oleh para buzzer, kita dijelek-jelekkan, bagus dong. Artinya memang kritik kita benar ini. Gitu. Jadi cara pikirnya seperti itu aja. Kalau kita mengkritik sesuatu, kemudian kita diancam, dan lain sebagainya, artinya yang kita sampaikan udah benar. Tinggal kita bagaimana mencari dukungan, meningkatkan partisipasi agar orang mendukung ide yang kita sampaikan. Gitu. Siap, Bang. Pak Kanda Setiawan, ada Ya, masih, siap. Saya kira cukup mencerahkan, moderator. ada yang mau ditanyakan lagi atau perlu disaringkan mungkin dari teman-teman yang lain? Atau sudah? Mohon izin. Ya, silakan. Sekali lagi, Yunda. Gini, Bang. Terkait dengan media sosial sekarang, Bang. Saya sering melihat ketika saya ngopi ataupun nongkrong di kafe-kafe, itu ketika saya melihat pola pikir anak-anak muda sekarang, Bang. Itu rata-rata ketika ngopi berdiskusi,